Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat datang kembali di channel Jiram Jidni. Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan selalu dimudahkan dalam segala hal. Amin. Teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi tentang edukasi bagaimana sih cara kita untuk membeli sebuah mobil, merencanakan mobil apa yang akan kita beli, mobil yang bagaimana, mobil yang tipenya apa, mobil yang sama kayak itu, yang warna ini, yang warna itulah, yang kayak punyanya tetangga barangkali, atau yang mobil yang keren, yang pantas untuk ke mall, pantas untuk pakai main ke rumah teman lama, pantas dipakai ke rumah saudara jauh kita. Nah, biasanya kalau kita mau beli mobil itu pasti hal-hal itu yang ada di pikiran kita. Akan tetapi sebenarnya teman-teman ya, ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada memikirkan itu semua. Sebelumnya teman-teman harus tahu ya, harus sadar bahwa mobil itu adalah sesuatu yang nilainya itu cenderung menurun ya. Kita bicara mobil yang pada umumnya saja, bukan mobil antik. Kalau untuk mobil antik mungkin akan berbeda kondisinya. Jadi ini untuk mobil yang pada umumnya saja. Jadi mobil itu adalah harta benda, salah satu harta benda yang nilainya cenderung menurun setiap tahunnya. Nah, kalau kita sudah sadar akan hal itu, maka ini saya ada 2 poin penting yang harus teman-teman pegang ya. Nah, 2 poin penting ini, mana yang diduan poin pertama atau poin kedua, itu terserah teman-teman. Yang penting 2 poin ini harus saling mendukung ya. Nanti saya jelaskan. Oke teman-teman, simak terus video ini sampai habis. Oke? Nah, poin pertama adalah keuangan teman-teman. Nah, jadi pastikan teman-teman itu sebelum membeli mobil itu pastikan punya anggaran khusus untuk membeli mobil. Nah, jadi jangan sampai anggaran itu mengganggu kebutuhan anggaran rumah tangga dan pekerjaan. Jadi kan gini teman-teman, dalam rumah tangga kita ini, kita kan pasti mempunyai rencana-rencana ya, atau planning. Jadi yang mau dibeli itu apa, kebutuhan kita itu banyak teman-teman, nggak hanya untuk membeli mobil aja. Nah, jadi jangan sampai nanti tabungan teman-teman itu habis hanya untuk membeli sebuah mobil. Karena selain nilainya mobil itu menurun tiap tahunnya, nah mobil ini kebutuhan hariannya itu banyak teman-teman, harian, bulanan, tahunan itu banyak. Seperti BBM-nya, otomatis teman-teman kalau keluar dengan mobil, kebutuhan BBM-nya itu pasti akan berlipat-lipat dibandingkan kalau sebelumnya teman-teman hanya naik motor ya kan? Nah, kemudian perawatan, ganti oli lah, terus filter udara, filter AC yang harus diganti tiap 3-6 bulan sekali. Kemudian belum pajaknya, belum lagi kalau ada kerusakan mendadak, yang namanya mobil bekas ya, pasti adalah nanti kejadian atau kerusakan yang dialami si mobil ini. Itu pasti teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai menghabiskan tabungan teman-teman hanya untuk membeli mobil. Dan teman-teman harus ingat, tujuan kita membeli mobil adalah mempermudah aktivitas kita tanpa menimbulkan masalah baru. Oke? Nah, kemudian misalnya contoh, ini teman-teman di rumah punya usaha jualan, punya toko misalkan, atau punya jualan online. Itu pastinya operasional untuk kerjaan itu harusnya terpisah dengan operasional atau kebutuhan rumah tangga. Yang benar itu harus dipisahkan, tidak saling mengganggu. Nah, jangan sampai membeli mobil karena kita pengen mobil yang itu dan kita paksakan mengganggu keuangan yang harusnya untuk operasional kerja kita. Jadi otomatis urusan kerjaan jadi korban hanya untuk sebuah mobil, demi mendapatkan atau memiliki sebuah mobil. Itu saya sangat melarang dan saya sangat tidak menyarankan hal itu terjadi. Kemudian
jika teman-teman kerjanya di suatu instansi gitu. Nah, hanya untuk membeli mobil, teman-teman jual motornya. Yang harusnya teman-teman itu ke kantor cukup naik motor saja, karena motornya dijual untuk mengejar sebuah mobil, jadi teman-teman ke kantor naik mobil. Yang pasti pengeluaran teman-teman yang ada malah meningkat, teman-teman, menambah pengeluaran saja ya. Jadi itu sangat melanggar prinsip kita untuk efisien. Jadi jangan adanya mobil ini kita malah tambah boros, jangan teman-teman ya. Untuk sesekali kita urusan kerjaan keluar kota nggak apa-apa. Kalau pas hujan dan nggak pengen ribet, harus sesekali pakai naik mobil, itu nggak masalah. Intinya yang efisien lah dalam menggunakan mobil itu ya. Itu teman-teman. Kemudian poin yang kedua adalah kebutuhan. Nah ini, jadi teman-teman kalau membeli mobil itu harus sesuai fungsinya. Contoh nih ya, contoh teman-teman, ini mobil pribadi ya, teman-teman misalkan keluarga baru memiliki 2 anak, misalkan 2 anak, anaknya sudah 2, dan itu teman-teman mobil 2 seat aja cukup, nggak harus 3 seat. Tapi kecuali kalau teman-teman beli mobil sekalian untuk usaha, misalkan untuk angkut-angkut barang, kadang-kadang teman-teman mau biasa ngajak orang tuanya atau saudaranya keluar gitu ya, teman-teman beli mobil yang 3 seat, asalkan harganya sesuai dengan anggaran yang sudah disiapkan. Jadi kedua poin ini harus saling matching, harus saling mendukung ya. Jangan sampai harganya melebihi anggaran teman-teman, itu jangan sampai, teman-teman. Intinya beli mobil itu apapun jenisnya ya teman-teman, apapun jenisnya, apapun mereknya, itu yang penting sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran keuangan teman-teman. Oke? Itu kalau menurut saya, mungkin ada yang berpendapat lain, terserah. Tapi kalau bagi saya, mobil itu jangan sampai menambah permasalahan di kehidupan kita. Contoh lagi nih, untuk kebutuhan ya, ini teman-teman beli mobil hanya untuk jalan-jalan sama keluarga aja, 2 seat atau 3 seat terserah. Teman-teman jarang untuk naik ke gunung atau hanya di kota-kota saja. Jadi teman-teman untuk mobil jenis MPV atau LCGC sih itu sudah cukup, nggak harus yang SUV, karena yang ada akan malah menambah pengeluaran. Selain kebutuhan BBM-nya itu lebih boros ya, kemudian pajaknya ini lebih mahal yang pasti itu. Dan itu semua saya yakin itu semua di luar kemampuan kita lah, di luar standar kebutuhan kita. Jadi kalau hanya untuk jalan-jalan saja di kota-kota dan jarang di daerah yang tinggi atau pegunungan misalnya, itu teman-teman beli mobil MPV atau LCGC aja sudah cukup. Toh mobil LCGC atau mobil MPV itu juga kuat kok naik pegunungan, nggak harus spek yang khusus untuk pegunungan ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan teman-teman bisa memahaminya. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Diram Sydney. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.